Kritik terhadap pejabat, pemerintah, atau partai politik adalah hal yang wajar, bukan tanda benci, menantang, atau memusuhi. Kritik sering disalahpahami sebagai serangan pribadi atau tindakan melawan pemerintah, padahal kritik adalah bukti kepedulian. Apa itu kritik dalam konteks politik? Kritik adalah menyampaikan pendapat, masukan, atau evaluasi terhadap kinerja pejabat, kebijakan pemerintah, atau partai politik dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang pertama, kritik adalah hak warga negara. UUD 1945 pasal 28E menjamin kebebasan berpendapat. Mengkritik adalah cara rakyat menjalankan haknya dalam demokrasi. Contoh, ketika warga memprotes kenaikan harga BBM, mereka ingin pemerintah memikirkan dampaknya pada rakyat kecil, bukan membenci pemerintah. Yang kedua, kritik bertujuan memperbaiki. Kritik yang baik fokus pada kinerja atau kebijakan, bukan menyerang pribadi pejabat. Ini seperti dokter yang menunjukkan masalah agar pasien sembuh. Contoh, mengkritik anggaran yang tidak transparan, membantu mencegah korupsi demi kebaikan bersama. Yang ketiga, kritik menunjukkan peduli. Orang yang diam saat melihat ketidakadilan seringkali tidak peduli. Sebaliknya, kritik menunjukkan kita ingin kampung, kota, atau negara lebih baik. Ambil contoh, warga yang melaporkan proyek jembatan mangkrak menunjukkan warga ingin infrastruktur yang bermanfaat. Yang keempat, kritik bukan tantangan atau permusuhan. Kritik tidak berarti ingin menggulingkan pemerintahan atau memusuhi pejabat. Ini adalah dialog untuk mencari solusi bersama. Ambil contoh, mahasiswa yang demo menolak RUU kontroversial ingin melindungi demokrasi, bukan melawan negara. Yang kelima, kritik membuat pemerintah lebih kuat. Pejabat yang mendengar kritik bisa memperbaiki kebijakan sehingga rakyat lebih percaya pada pemerintah. Kritik bukan nyinyir, tapi bukti sayang negeri. Suara kritik, suara perubahan. Banyak masyarakat yang takut mengkritik karena stigma negatif. Kritik dianggap tidak sopan atau menentang otoritas, terutama karena budaya hierarkis di Indonesia. Kritik disamakan dengan ujaran kebencian atau fitnah. Kritik dipandang sebagai tanda tidak tahu terima kasih atas kerja pemerintah. Sehingga berdampak masyarakat jadi pasif, tidak berani menyuarakan masalah seperti korupsi atau layanan publik yang buruk. Pejabat kehilangan masukan berharga sehingga kebijakan tidak tepat sasaran. Demokrasi melemah karena tidak ada check and balance dari rakyat. Contoh, banyak warga desa takut mengkritik Kades soal dana desa, padahal itu hak mereka. Survei Komnas HAM tahun 2022, sekitar 40% masyarakat Indonesia merasa takut menyampaikan kritik karena khawatir dianggap subversif. Indeks kebebasan berpendapat tahun 2023, Indonesia masih memiliki tantangan dalam membudayakan kritik yang konstruktif.